Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kita buka-buka. Ini namanya ya panggilan. Panggilan itu dalam bahasa Arab tidak. Panggilan dalam bahasa Arab itu bukan satu tapi ada 8. 8 ini dibagi 4. Ada panggilan jauh, ada panggilan dekat. Panggilan jauh itu dengan ya. Panggilan dekat itu bisa dengan a, ai, ayah, haya, haya, wama. Itu semuanya ada 6. Jadi makanya ada panggilan jauh, ada panggilan dekat. Pertanyaannya, kenapa di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 manusia dipanggil dengan panggilan jauh oleh Allah? Ya ayyuhalladzina. Sedangkan ada panggilan dekat, ayyuhalladzina. Kenapa tidak menggunakan ayyuhalladzina? Di dalam teorinya kita bisa lihat di dalam kitab tafsir masyhur. Penggunaan kalimatnya apabila orang jauh, penggunaan kalimat hamzah dan ai dan haya apabila orang itu dekatnya. Jadi makanya kalau dia dekat panggil dengan a atau ayah. Sekarang kenapa panggilan ya ini ditujukan kepada orang beriman? Ini ada dua tafsir. Tafsirnya apa? Ya di sini dimaknai dengan makna terbalik. Walaupun dipanggilnya, tetapi Allah menginginkan dekat. Contoh, ketika di awal surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kenapa dzalika? Kenapa tidak ada kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin? Imam Ghazali mengatakan, "Isti'mal dzalika li ta'zim." Itu ta'zim Al-Qur'an. Artinya kalian manusia sibuk dengan hukum ini hukum itu. Coba lihat apa sudah kalian tinggalkan. Ya, menunjukkan kalian coba lihat Al-Quran itu ditakdir. Makanya yang di sini dipahami dengan makna terbalik. Maknanya apa? Walaupun ditulis dengan jauh, tetapi sebenarnya dekat. Penafsiran yang kedua, iman itu bil qalbi wal fi'li qawlan wa fi'lan. Apa namanya? Al-iman qawlan wa qalban. Ya, perkataan dan hati. Jadi ada orang yang mengatakan saya orang beriman, saya orang beriman. Makanya Allah mengatakan tidak dikatakan beriman sebelum dia beriman dengan mulut dan hatinya. Makanya Allah mengajak orang berpuasa masih dianggap jauh sebelum dia melaksanakan puasa Ramadan. Jangan cuma mendengar saja, ada yang cuma ngomong saja. Dia ngomong saja puasa Ramadan wajib, ya, puasa. Salah itu wajib, tapi tidak salahnya. Inilah yang dikatakan dengan kufur inat. Kufur inat itu dia tahu hukum meninggalkan salat berdosa, dia tinggalkan. Dia tahu hukum salat itu wajib. Dia tahu puasa itu wajib, tetapi tidak mau dia lakukan. Ini namanya kufur inat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan kepada berpuasa. Kalau siang itu al-imsak. Imsak itu menahan diri. Maka kalau di dalam kajian tasawuf itu ada namanya puasa khawas, puasa apa namanya? Awam, khawas. Di dalam tafsir puasa umum, puasa khusus. Ya, cuma nanti sama saja. Yang dikatakan puasa awam itu adalah puasa awam. Kemudian nanti ada puasa khawas, puasa khawas, khusus. Maka nanti ada dalam tafsir kita melihat nanti puasa saum khusus. Di dalam kajian tasawuf nanti ada khawas. Jadi makanya yang pertama tadi, kalau puasa ini memang puasa apa atau puasa awam, dia jelas al-imsak, menahan haus. Jadi tidak makan, tidak minum. Berarti ada buka apa tahu, cuy jatuh tahu, jadi kita
belum bangun waktu itu. Setelah itu salat tidur. Yang jelas menahan lapar dan haus saja. Apakah dia mungkin orang lain? Dia membuat maksiat? Itu bukan urusan dia. Urusan dia apa? Menahan lapar dan haus. Maka ketika ditanya masih puasa, masih dia puasa belum makan dan belum minum. Ini namanya puasa. Atau kalau dalam kajian tasawuf namanya puasa awal. Orang yang puasa seperti ini, laisa lahu min siyamihi illa ju'wan nafs. Jadi dia tidak dapat apa-apa kecuali apa? Kecuali lapar dan haus saja. Karena tima'ana alladziina min qablihim. Pertanyaannya, apakah orang dulu berpuasa? Ibnu Hajar mengatakan, nah, orang dulu tidak berpuasa Ramadan. Di dalam tafsir beliau mengatakan, nah, iya katanya, orang itu berpuasa, tapi khusus orang Nasrani saja. Yang ketiga, di dalam kitab Injil Matius ayat 1 sampai 10, di situ menceritakan Siyam Isa alaihissalam, bagaimana puasa Nabi Isa alaihissalam. Ya, berarti Nabi Isa tidak berpuasa. Nabi Isa kan apa namanya Bani Israel juga berpuasa. Ketika Nabi Adam alaihissalam, Allah mengatakan la yawmi ma asali di dalam tafsir Al-Kathir. Ketika Nabi Adam berpuasa, Allah mengatakan ya ada la yawmi ma asali. Tidak boleh berdampingan dengan, tidak boleh dapat rahmat, tidak boleh dapat perlindungan orang yang berbuat maksiat. Sekarang Allah mengatakan kalau seandainya bumi ini semua berbuat maksiat, maka akan letakkan tempat orang-orang maksiat. Tidak berikan rahmat dan keberkahan. Makanya sedang di bulan Syawal, punya bedanya dalam Syawal, dalam iman dan hidup saya. Jangan pernah berdoa begini, apa salah saya? Menyuruh lagi yang berdoa, tanah, maka seluruh hidup kita akan terus berada dalam usaha. Tapi meninggal. Maka di dalam tafsir Mu'abbas, bahkan di dalam kitab Minhajul Abidin, beliau menggunakan lafaz dan kalimat yang sama. Apa katanya di sini? Bahkan ini lafaz hadis. Fa bakal ada yang ambil kata bila taubat. Nabi Adam alaihissalam itu menangis karena barang apa namanya. Dalam sela-sela beliau menangis itu beliau berpuasa. Kepuasannya beliau berpuasa. Beliau beribadah supaya apa? Diampuni dosanya, tapi tidak diampuni dosa Allah. Inilah yang kita selalu berpuasa. Bedanya puasa Ramadan, naik puasa 20, naik 20, 60, naik puasa 50, naik puasa 60. Tapi bukan kita gitu. Tapi belum puasa benar. Kalau mati, coba ada deke macam-macam, baju yang ada semua kita puasa selama ini. Nanti akan kita terangkan di kaitan pembentukan karakter kesatuan. Sebelumnya kita terangkan ini. Kemudian guru ulama mengatakan ada pesan ya sebelum bulan suci Ramadan. Memang ada beberapa literatur tafsir, tapi di sini tidak disebutkan. Jadi puasa yang sebenarnya orang Nasrani juga puasa Ramadan. Akhirnya apa? Karena puasa Ramadan itu secara bahasa Ramadan itu namanya Sidatul Hari. Jadi sangat panas sekali. Akhirnya mereka memindahkan bulan Ramadan ke bulan yang lain supaya berhubungan. Jadi biasanya kebiasaannya kalau sudah datang bulan Ramadan itu bulan panas. Makanya mereka puasa Ramadan tapi di bulan lain. Sebagai rasa salah mereka kepada Allah, maka mereka puasa 10 hari ini. Itu akhirnya puasa Ramadan jadi 20 hari. Ketika itu apa? Kita kembalikan lagi di bulan Ramadan. Akhirnya dikembalikan lagi di bulan Ramadan. Puasa lagi 30. Tidak sampai mereka. Akhirnya apa? Yang semua awal Ramadan, wa akhir Ramadan. Mereka akhirnya berpuasa di awal Ramadan dan di akhir bulan suci Ramadan. Makanya dunia berpuasa lagi. Awal Ramadan puasa itu, akhir itu hanya diberikan Bani Israel. Jadi Bani Israel itu dari kau sendiri sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bisa tentang puasa Ramadan.
Sebelumnya tidak, itu pun binatang. Hadis ini di dalam kitab Al-Qiyamah halaman 239 mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis mungkar, tidak benar. Kenapa? Ada salah seorang perawinya ada bohong dan hafalan ini tidak benar, sama seperti sumu tasir bermasalah kemakasnya. Salah satu perawinya bernama Nashal berbohong. Dia mengatakan hadis ini dinisbahkan kepada Ibnu Abbas, sedangkan Ibnu Abbas tak pernah mendengar hadis ini. Dia bohong. Ini hadis sumu tasir. Kemudian ada juga hadis. Nanti kita bisa lihat di dalam hadis. Jadi ada beberapa hadis yang sudah dirilis. Hadis ini kalau ketika ditelusuri ini tidak benar. Kemudian ada hadis tentang bulan Ramadan. Barang siapa yang tahu keunggulan bulan Ramadan, maka dia akan berbicara semua bulan itu Ramadan. Ibnu Hajar mengatakan yang disuka. Ada yang mengatakan itu hadis palsu. Ya. Jadi artinya apa? Kalau hadis dhaif adalah dhaif. Kalau dhaif di dalam kitab At-Taisir Mustalah Hadis di situ diungkapkan hadis dhaif bisa digunakan untuk ditarikhi bil amal, motivasi untuk beribadah, tapi tidak bisa menjadi hujah. Hanya hujah tidak bisa menjadi hujah. Ini hadis dhaif. Kalau hadis suka memang hadis ada ya, jadi tidak pakai ini. Nanti lihat kita lihat di dalam hadis sekarang oleh Abi Hita. Jadi menyebutkan hadis yang 10 yang bernama Rahmat. Jadi makanya memulai Allah. Kemudian maghfirah. Apakah sebelum yang kedua tidak ada maghfirah? Jadi nahu kami apakah kalau seorang meninggal di awal Ramadan dia tidak diingatkan? Ya. Apakah dia tidak diingatkan? Jadi pengelompokan seperti ini itu bukan hadis lagi, maka sudah disebutkan hadis. Sedikit saya ambil ya, di sini bahkan Salman mengatakan Aisyah itu saja Salman tidak hadis suka. Hadis ini bukan yang menyebutkan dalam awal ini disebutkan di dalam Ibnu Abi Hatim dalam kitab hadis pada halaman 249 ini kata 249. Kaum sedikit sedang memahami dalam Allah Subhanahu wa taala. Karena tiba ada ladina ya, makanya orang-orang dulu berpuasa. Nabi Adam alaihissalam berpuasa, tapi hari ini mau berpuasa. Nabi ini mau berpuasa. Ada apa masalah sebenarnya? Kita berpuasa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tidak pernah berpuasa. Lagi terlebih. Ada apa sebenarnya? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi Adam alaihissalam ada apa kenapa selama 200 tahun lamanya dosa Nabi Adam tidak diampuni oleh Allah. Jadi makanya Allah mengajarkan dalam diri mereka Jibril, "Fa'ala fa'ala bi rabbihi."
ada syahadat. Jadi makanya pada akhir ayat, la'alla tattaqun. Untuk menjelaskan ayat ini, kita memberikan dua tafsiran. Jadi tafsirannya ini ada dua batri, pohon apa namanya? Bambu ya, batri. Kita menanam dua pohon bambu. Pohon bambu pertama kita tanam dari biji batri. Ketika sudah besar, akhirnya apa? Mati. Dari batri akhirnya mati, tidak ada manfaat sama sekali. Ini adalah tafsiran dari karakter jibiliyah. Apa karakter jibiliyah? Dari zat-zat penyebab batu. Wadah katanya bakal berujung hijau, uji itu berujung kamu berguna jadi dari cici betul. Jadi makanya seperti nanti makanya susah sekali mendakwah surprise. Kenapa? Karakter jibiliyah yang ada sama mereka susah juga. Apakah kamu jahat bro? Kamu jahat itu batu itu tidak bisa memberikan kepala dan manfaat. Apakah kamu jahat bro? Kamu jahat bro? Jadi artinya apa? Kenapa kalian ini apa? Apa mereka? Karena jika apa kakek aku dulu memang penyebab aku mengikuti mereka. Ini namanya karakter jibiliyah. Maka kalau ada seorang pedagang buah, anaknya semua jadi pedagang buah. Ada seorang ayah, anak ya. Ada seorang ayah pencuri, ada yang katanya Pak ya, cici lah mereka ya. Maka kamu benar ini karakter jibiliyah. Apakah karakter ini bisa diubah? Ya. Sekarang masuk ke tafsiran ini. Ada pohon bakri yang bambu yang dua. Ketika dia sudah besar, dipotong bambu ini akhirnya dibuat apa? Dibuat meja, dibuat tempat yang dibuat tikar dan lain sebagainya. Artinya bermanfaat. Bambu yang tidak menurut kita tidak bermanfaat bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Makanya tidak ada alat mencuri. Jadi berapa? Hanya kemudian itu namanya. Kenapa? Dia tidak tahu kalau amalnya karakternya sudah dibentuk oleh masyarakat, dibentuk menjadi karakter orang baik-baik. Makanya Luqmanul Hakim mengatakan pembentukan karakter anak atau karakter ada pada tiga hal. Yang pertama apa? Masalah. Ya salah. Inilah yang dikatakan dengan asmi itu. Imam Al-Qurtubi mengatakan asmi itu waktu Tuhan itu akan ada pada diri seorang anak apabila dia ada sana. Maka inilah namanya karakter kesatria. Ya, karakter kesatria merubah. Yang pertama salah. Maka salat itu bisa merubah karakter pencuri jadi orang baik. Salat itu bisa merubah orang koruptor jadi orang baik. Itu salat yang pertama. Yang kedua, akhirnya salat wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Cegahlah yang ma'ruf, suruh yang ma'ruf dan cegahlah yang munkar. Maksudnya apa? Berinteraksi sosial dengan masyarakat. Maksud berinteraksi sosial, masyarakat membentuk karakter yang bisa membentuk karakter. Jadi makanya mungkin sudah pernah kita ceritakan di sini. Ada seorang bapak kekaitan, kamu nyoba ceritakan pernah ceritakan betul. Ibunya tukang jualan kue, buka kue. Anak gede itu pak pesantren memfahamkan gitu. Terserah menjadi apa. Nah, akhirnya apa? Setelah berapa tahun di pesantren, jadi ibunya datang ke rumah, Pak. Betul ibu ke nejak pesantren, kita nyampe anak itu syahadat. Hai kayak apa yang ada dulu? Ada begini. Mulut dia berjaga. Gimana caranya dia berjaga? Ibunya begini juga tak percaya. Kenapa? Karena ibunya seorang penjual kue. Anak kue, bagaimana dia berjaga dulu? Dia tidak tahu anaknya sudah dibentuk menjadi karakter kesatria. Makanya kalau di rumah selalu ada ilmu kita dapat, maka anak akan
Memang kata yang hidup di Muslim, hidup perempuan, hidup di Jawa, hidup Eropa. Kita tidak tahu dia bergaul dengan orang yang tidak salah. Mereka bangga dari orang ada tahu Australia. Itu bukan lagi semayang kata bukan. Bukan anu kalau dia tahu dia hebat, hebat lah. Karakternya itu oleh mereka. Karakternya itu oleh. Makanya pilihlah apa paling agak repot kali semayang tu. Ya, kali semayang. Nah, bahasa yang ada apa? Kalau dia katakan anak saya dengan banyak kanan, ini kan. Kemudian yang ketiga, asal sama. Jadi makanya di dalam kajian tafsir disebutkan asal puasa. Puasa itu adalah kesabaran. Maka bulan suci Ramadan menawarkan diri untuk merubah karakter manusia menjadi karakter kesabaran. Cuma kita saja mau apa atau tidak. Jadi bulan Ramadan sudah dikemas 1 bulan. Apakah 28, 29 atau 30 hari? Mau tak kalian sebut karakter kesabaran? Oh hari ini. Makanya bisa setelah bulan Ramadan sama saja tidak ada hasil apa-apa. Sudah mau ditutup. Makanya makna larangan tetap. Kalau di dalam tafsir Ibnu Abbas, di dalam tafsir Al-Musik, Syekh Nawawi mengatakan la'allakum tattaqun maknanya la'allakum taqbaun, la'allakum tasbirun. Mudah-mudahan kalian terima. Apa maksudnya? Habis bulan Ramadan, dulu salat itu berat, kita sudah menikmati salat. Kenapa? Karena sudah terbiasa salat. Apa yang kita terbayang jemaah? Akibat bulan Ramadan tidak ada jemaah masjid. Apa yang kita maksudkan? Quran dan Ramadan. Di bulan suci Ramadan suka tidak suka orang itu pasti kata Quran. Karena hari ini terbiasa. Maka teori riba itu begini, seorang teman berat, makanya dia pilih dipaksa supaya betul. Kenapa? Supaya dia menikmati sholatnya dewasa. Makanya dia dipaksa, sabar. Akhirnya apa? Dia nikmati. Maknanya, lagi cerita dengan PBB. Pertama diajak sama komunitas kopi main, PBB, dari PBB. Esok minum lagi PBB. Akhirnya para kenapa? Karena sudah terbiasa. Inilah bulan suci Ramadan. Itu pembentukan karakter imam. Karakter menikmati. Dulu kita sebelum Ramadan tidak sedang bersedekah. Tapi karena bulan Ramadan, sedekah itu bersedekah. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin membentuk karakter kita. Karakter kesabaran itu bagus gara-gara bersedekah. Lihat di mana di bulan Syawal. Habis bulan Syawal dia nikmati enggak salat itu? Oh tidak, berarti rugi saja dia. Salat di bulan Ramadan tidak membentuk karakter sedikit. Maka di dalam tafsir Al-Baydawi, pendapat Imam Baydawi ini sama seperti Imam Sawi. Jadi kata beliau apa kata al-ma'asi? Apa maksud ma'asi? Katakan al-ma'asi. Kalian habis bulan suci Ramadan di bulan Syawal itu maksiat akan turun. Dulu maksiatnya 80%. Ya. Setelah bulan Ramadan sudah turun 30%. Berarti sudah berhasil membentukkan karakter kasabian untuk tidak membuat maksiat sudah berhasil. Lagi kita motor bengkel, yang motor bengkel, mobil rusak. Setelah sebulan dipanggil, yang punya bengkel apa yang punya bengkel? Nyoba ya udah tentu persen. Ya, ini balik lagi nyawa yang pokok aja yang gaji karena bengkel. Nanti pasti berhasil apa? Gaji karena berhasil jalan bengkel. Dulu sebelum bulan Ramadan, kita suka menghukumi orang lain, kita suka lihat maksiat, kita suka makan haram. Tapi dibentuk oleh bulan Ramadan melalui karakter kesabaran dan ada ini tak ada lagi riba lagi. Coba tengok dia dari walaupun nanti ini sekali. Maka dalam konsep Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin bab masalah riba. Seorang kalau ingin menikmati sesuatu itu harus dibiasakan terus-menerus. Bulan puasa kan biasakan terus. Makanya bulan puasa yang 30 hari dalam konsep Imam
harus terbiasa sama 40 hari. Ya, 40 hari. Maka kenapa dikatakan setelah bulan suci Ramadan Jumatan supaya lengkap. Ya, puasa Syawal Jumatan. Konsep Imam Ghazali, beliau mengambil angka 40. Karena di dalam hadis juga ada kekhususan angka 40. Nabi dianggap menjadi Rasul 40. Ya. Kemudian kalau Nabi Musa alaihissalam itu berada di perkampungan selama 40 tahun. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam itu menerima wahyu 40 malam. Sehingga 40 malam Bani Israel dimakan. Ya, 40 malam. Kemudian ada 40 juga, angka 40 itu disebutkan ketika kamu sampai kepada umur 40 tahun arba'in sana, maka ucapkanlah Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Maka seorang itu kalau sudah mencapai umur 40 tahun, kematangan berpikirnya sudah ini. Jadi makanya bahkan baik karena masih pikirannya masih stabil. Makanya pada dalam undang-undang kita kan 40 tahun. Dia kan 40. Makanya ketika seleksi KMU juga jangan 40 lagi 40. Makanya Imam Al-Ghazali mengambil angka 40 untuk membiasakan diri melakukan sesuatu supaya kita ridha. Maka nanti kalau ada orang malas baca Quran, maka sabarlah membaca Quran selama 40 hari. Baca 4 hari terus, baca ayat. Ketika hari ke-40 nyati kita akan dapat mana buktinya? Hari ke-41 ketika dia meninggalkan Al-Quran, ada yang tidak ingat pada rumahnya. Anak boleh punya Quran dan bacanya. Tapi jangan begini setelah 40 hari berhenti baca Quran. Sambung lagi hari harus terbiasa. Orang yang suka hibah orang lain, coba selama 40 hari Bapak jaga baca hibah, jangan punya orang lain. Hari pertama berat, biasa hibah berat. Hari kedua baik haji, ketika hari ke-40, ya, kita tidak pegang waktu ini, tetapi apa ada yang katakan tidak hibah orang lain. Jadi maka beliau punya konsep ridha itu 40 hari. Makanya ada juga konsep salat, orang yang malas salat, ada yang pikir itu temayang baru, terutama anak laki-laki. Anak laki-laki kalau malas pergi ke masjid, kalau anak perempuan ini gaya lima, ada air dan lain sebagainya. Yang dipaksa belum wajah masjid, dipaksa dikiri. Hari ini Pak satu tanpa maksanya tidak sendiri pergi. Kenapa? Bukan karakter kesabian. Jadi karakter kesabian yang itu sedikit. Cuma sekarang tergantung kepada kita. Apakah kita menerima itu? Dalam bulan Ramadan itu apa? Mau puasa jenisnya puasa umum atau puasa khusus atau khusus? Bagaimana puasa umum? Jelas seperti tadi. Puasa umum atau puasa awal? Dia jelas jaga makan dan minum saja. Selama dia tidak makan dan minum, dia masih mengatakan saya berpuasa. Yang kedua puasa khusus atau puasa nafas. Apa itu puasa khusus? Puasa khusus orang itu dia menjaga harta umumnya, dia menjaga harta umumnya. Itu tidak berbuat maksiat. Bila di dalam bulan Ramadan jaga makan, jaga makannya. Nanti pertanyaannya, berarti di bulan Ramadan kita ada jaga. Berarti di dalam Ramadan kita menjaga harta, berarti di bulan Ramadan boleh. Inilah salah satu cara bulan Ramadan mendidik kita dalam karakter kesaksian. Kita memaksa tidak boleh maksiat, paksa diupayakan apa? Di akhir bulan Ramadan kita mau meninggalkan maksiat. Makanya Imam Al-Bayhaqi dalam tafsir beliau mengatakan, la takut maknanya apa? La takut al-ma'asi. Mudah-mudahan kalian menjauhkan diri dengan maksiat setelah Ramadan. Yang katanya kalau 20 pun kada puasa, 20 pun kada puasa. Tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Mana perubahan? Kenapa? Kita tidak ikut aturan. Aturan apa? Di bulan Ramadan jaga waktu tidak berbuat maksiat. Kita masih yakin kalau tidak makan dan tidak berpuasa. Padahal apa nilainya kita tidak ada lagi. Kita puasa dan benar kalau kalian mati. Makanya tidurnya orang puasa ya. Apa namanya? Tidurnya orang puasa ya. Itu jangan salah paham ya. Hadis ini memang hadis sahih.
Jadi maksud hidupnya orang puasa ibadah. Kalau kita mau, kita sudah berusaha. Pahala kita berapa? Orang lain pasti sudah berusaha dengan kita itu juga boleh. Tapi kalau kita hidup selamat, puasa kita selamat, kita selamat, orang lain selamat. Maka orang lain yang hidupnya semoga ada di dalam mati menjaga orangnya, maka di dunia dia itu kenapa ibadah? Jalankan puasa. Tapi gede-gede tadi, ya kan beberapa tadi kan apa namanya kegiatan kan jalan biasa. Jadi dulu ada hari bukan di apakah nanti ini ibadah? Kalau ibadah, ya begini. Jadi maksudnya begini. Hadis ini kan harus tanya. Itu ditarik saja. Apabila kita keluar mungkin orang lain juga itu. Tetapi kalau ada aktivitas lain, apa kita itu? Ambil Quran baca, ambil baca. Kemudian ambil kita berikan apakah kita salah dari sana? Apa kita bersihkan? Jadi jangan tidur saja. Jangan tidur saja. Maksud tidur itu daripada kita tidak tahu memperbuat apa, kita keluar rumah pasti keluar maksiat. Maka daripada keluar maksiat lebih baik tidur saja. Kalau memang ada. Kau sendiri sedang mengakhiri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini puasa yang ketiga. Maka puasa yang ketiga itu namanya hawas. Ini dalam kajian tasawuf. Atau dalam kajian tafsir namanya khusus. Apa itu khusus? Dia sudah menahan lapar dan haus. Ya, tadi berbaca di kata matahari. Dia menjaga anggota tubuhnya untuk tidak berbuat maksiat. Lupa satu hati itu mati. Ya. Kenapa? Karena bulan Ramadan dia tidak membatalkan puasanya dengan berbuat maksiat. Kita penuhi saja selama 30 hari. Kita penuhi saja. Kita ikuti saja aturan. Maka orang yang mengikuti aturan hasilnya akan ada. Benar. Kemudian yang ketiga ini hawas atau khusus. Dia menjaga hatinya, hatinya dari sifat apa? Dengki mulai. Jauhnya di puasa Ramadan. Dekatkan bagi berapa ya kamu tidak boleh. Jadi makanya barometer dengki itu di mana? Dengki kan penyakit hati dan kita tidak tahu mana barometer dengki. Dengki itu apabila kita melihat dengki itu ada mana? Dengki yang pertama, dia tidak senang ayat rahmat, dia membenci melihat nikmat orang lain. Ya. Dan nikmat itu apa? Dia maunya atas sudah nikmat itu supaya hilang dari dia. Dari mana kita dapat energi? Untuk menanam apa? Nanda, menyumbang hati kami lihat nikmat saudara kita, maka kita sudah dengki pada saudara. Ini dengki level pertama. Dengki level kedua, ya dengki lebih parah. Dia itu ayat rahmat. Dia membenci nikmat yang dapat oleh tetangganya. Fantasi itu nikmat itu supaya hilang dan berpindah ke dia. Ini lebih parah. Jika tetangga lebih hebat makanya hebat. Ya bukan hebat. Mau kata ya. Ini tinggi level tinggi. Ya. Sama seperti orang apa namanya? Urut kering ada level. Yang pertama namanya al-bakhil. Bakhil itu apa? Dia tidak mengeluarkan dari hartanya yang pertama. Zakat saja yang wajib tidak dia keluarkan apalagi yang sedekah. Ini bakhil namanya. Ada satu lagi asyukur namanya. Syukur sudah tidak mengeluarkan harta orang lain, dia ingin menguasai harta orang lain. Itu perang. Kafir ingin menguasai harta orang lain supaya bisa menguasai diri. Maka sama seperti tadi, hasad atau dengki. Ada konsep di dalam kitab Imam Al-Ghazali untuk menghilangkan penyakit hati. Jadi hati maka salah satu sarana yang adalah sosial modal. Manfaatkan sosial modal sebagai pembentukan karakter kesadaran. Karena kemudian maka kita manfaatkan. Sudah diberikan cara, diberikan kesalahan kita manfaatkan. Jadi kata Imam Ghazali begini, penyakit hati kan banyak.
ketika kita menghilangkan semua, kakak pun masih ada. Tapi Imam Ghazali mengatakan hilangkan penyakit dengki, hilangkan penyakit dengki. Insya Allah yang lain akan ikut semuanya. Artinya kalau kita jatuh sampai ke akar-akar, kalau kita potong di atasnya pohon itu, tumbuh lagi. Kita potong lagi, tumbuh lagi. Kenapa akarnya bisa ada? Sekarang hilangkan akarnya, semua akan hilang. Maka seorang kalau ingin menghilangkan penyakit hati, dengki hilangkan. Bedanya dia udah belum ada dengki nggak dalam diri. Coba lihat orang semua ini semua menyebut semua akhirnya seorang benda penting. Berarti dia udah dengki pula. Dan kita masih dengki. Jadi ketika kita melihat semua manusia akan ada dia itu dalam berarti dengki ada. Dengan dengki ada maka kakak hilang. Dengan dengki hilang maka hilang semua hilang. Dan kita ketahui gara-gara dengki hilang muncul penyakit lain yang gara-gara dengki. Makanya iblis kenapa tak kapok? Karena dengki. Iblis kenapa lihat? Karena dengki. Dia mengatakan apa? Saya lebih hebat daripada dia. Dia sudah beribadah apapun itu kamu belumnya. Dia mengatakan dia saya lebih hebat daripada saya lebihnya. Makanya gara-gara apa? Dengki sama Nabi Adam AS. Maka sifat dengki itu bisa membuka penyakit-penyakit lain. Maka caranya bagaimana? Dengki kita hilangkan dulu. Maka penyakitnya akan hilang dari sendiri. Inilah makna tata. Ini sekarang kita masuk tafsirnya. Bapak yang ketiga. Jadi pertama makna tata. Mudah-mudahan kalian dibentuk karakternya oleh bulan suci Ramadan menjadi karakter yang baik. Seorang pemimpin menjadi baik. Satu. Yang kedua, makna tata. Mudah-mudahan kalian takut maksiat, meninggalkan maksiat. Yang ketiga, makna mudah-mudahan kalian menerima dan menikmati ibadah. Setelah masuk Ramadan, semua yang kita lakukan di bulan Ramadan nikmati bulan lain. Kalau tidak nikmati bulan lain, rugi saja kita puasa. Coba tidak berani baca Quran ya. Kami Ramadan baca Quran. Baca Quran itu bulan Ramadan. Padahal apa yang berdekat bulan Ramadan itu mana ya? Ayo bulan Ramadan pahala berlipat ganda. Punya padahal berlipat ganda pahala. Tidak pernah bulan Ramadan. Berarti pembentukan karakter kasarnya itu ada sebenarnya. Kemudian yang keempat, lalu kita mengambil persiapan Al-Qurtubi. Apa kata Imam Qurtubi? Mana lalu taktaki Allah fi af'ali wa af'ali fi af'ali wa af'ali. Jadi mudah-mudahan setelah Ramadan kalian semua akan bisa terjaga, mulut juga terjaga. Makanya kalau ada orang setelah Ramadan bukan lebih benar. Berarti pendidikan Ramadannya hanya berdiri tidak ada gunanya. Dia memperhatikan Ramadan, pahamkan sama hanya ada gunanya. Dan dari bukan berarti hanya di Ramadan, tidak di Ramadan. Berarti apa? Seorang itu karakternya tidak terbentuk di Ramadan, maka mungkin dia berpesan. Ya, inilah yang harus kita katakan. Kamu bisa ini, laisa lahu min siyamihi illa al-nafas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak didapatkan sesuatu kecuali haus nafas. Pembentukan karakter tidak ada apa-apa. Kenapa? Dia fokuskan pada makanan dan minum saja. Maka kalau ini dibentuk karakter yang dalam, maka gunakanlah level yang kedua dan ketiga. Khusus. Artinya kita puasa Ramadan bukan mulut saja yang puasa, bukan minum dan apa lapar dan haus. Tapi yang penting juga puasa. Kalau biasanya kan ini galak kalau mau cepat,
dibelut. Jadi yang bekerja di bulan Ramadan siapa? Akhirnya murid-murid setan. Murid setan yang sudah dididik oleh setan dan iblis selama 11 bulan sebelumnya. Maka dia tidak takut masuk bulan Ramadan. Lumbah dirinya. Dia memang bekerja karena ada misalnya macam ini. Gak apa-apa, ada murid-murid saya. Nah murid-murid. Makanya ketika kita nanti ada kegiatan bulan puasa, wih godaan setan, jihiro setan. Kenapa dia murid-murid setan yang sudah dididik oleh setan selama 11 bulan? Makanya setan akan berapa? Nah, murid-murid. Makanya pada kalah memenuhi setan. Lagi tidur ceramah, tiba-tiba meninggal dunia, diganti oleh muridnya. Kata jemaah, rumah hiburan, jangan buka balik hiburan, jangan bisa hiburan, mana hiburan? Bila sih punya rumah, ketika seorang dia ada, kebuka, lo bisa hiburan kayak gini. Yang dimaksud setan itu kekuasaan setan yang dulunya di bulan Ramadan dalam tanda petik atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa menggoda manusia 100%. Bisa menggoda. Tetapi di dalam bulan suci Ramadan kekuasaan yang menggoda itu sudah diminimalisir. Menjadi apa? Bisa saja 10%, 5%. Makanya kita ketika baca Quran maka cari Ramadan. Ketika kita bersedekah maka cari Ramadan. Kenapa? Kekuasaan setan sudah diminimalisir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kan umpamanya kayak pengaruh setan kali ini. Jadi yang buat masalah apa? Artinya apa? Itu kan boleh setan. Dia sedang tetapi satu lagi dia tidak dibeli. Tetapi apa? Yang dibeli itu adalah kekuasaan yang menggoda manusia. Makanya kalau bulan Ramadan betul ada kecelakaan. Enggak lagi mana? Coba gimana? Padahal dari gimana? Tapi sebelum bulan Ramadan, kakak lihat Quran kan apa yang kemudian? Quran, dia Quran. Padahal baca Quran yang benar betul. Bulan Ramadan ada betul. Tisu udah baca, baca udah baca. Selain bulan Ramadan, kita baca satu ayat saja. Alif Lam Sadaqallahu tiga tahun berapa? Namun yang waktunya bulan Ramadan cuma ada ayat. Kenapa? Karena di Quran itu sudah maka kalau ada bapak-bapak susah tidur tengah malam, kamera apa membuka Quran itu namanya. Ini ya ini tidur. Jadi ada pikiran anak-anak yang tidak di rumah itu ambil ayat sampai itu sudah mulai dibaca Quran. Bukan 5 menit saja. Pada ini kan tapi kalau kita ambil itu HP, ketika kita berikan HP, jam 7 kita lihat jam 7